Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du. Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Seluruh peserta kajian Tazkiyatun Nafs, para asatiz, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari yang baik ini, di bulan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan menjadi bulan yang terhormat, yaitu 4 di antara bulan yang Allah muliakan sebagai bulan Ashhurul Hurum. Bulan yang dimuliakan, bulan yang dihormati adalah bulan Rajab. Salah satu hikmah yang bisa kita ambil di dalam bulan Rajab ini, bahwasanya dalam sejarah ada satu kisah, ada satu peristiwa menurut mayoritas para ulama terjadinya pada bulan Rajab, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus Isra dan Mi'raj? Hal ini sudah dituangkan, sudah direkam oleh sejarah, banyak hal-hal yang menjadi motivasi kenapa Rasulullah Isra dan Mi'raj. Tentunya ini bisa dilihat di dalam kitab-kitab, dalam buku-buku sirah. Tetapi sebelum saya memulai materi pada hari ini, saya ingin sampaikan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj itu, selayaknya lah kita sebagai seorang muslim selalu mengevaluasi kembali, memuhasabah diri kita sejauh mana kita sudah benar-benar melaksanakan sholat itu secara benar dan terus menjaga kualitasnya. Apakah kualitas bacaannya, kualitas niatnya, kualitas tomakninahnya, kemudian bagaimana kita di dalam sholat itu senantiasa menghadirkan diri kita ini sedang berkomunikasi kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Raja semua dari Raja, Malikul Mulk, kepada Rabbul Alamin yang menciptakan, yang menguasai alam semesta ini. Jika seandainya kita misalnya bertemu dengan seorang presiden atau seorang raja, bagaimana kita tentunya harus lebih siap untuk menghormatinya. Apalagi yang kita hadapi ini adalah Tuhannya raja, Tuhannya presiden. Maka pantaslah kita harus terus memperbaiki diri kita. Jangan hanya sekedar melepaskan tanggung jawab dan tugas saja, tetapi sholat itu tidak memaknai dirinya. Sholat itu tidak membekas ke dalam jiwanya. Sholat itu tidak membawa manfaat positif untuk dirinya. Sholat itu tidak menenangkan jiwanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan pada saat kondisi genting, pada saat kondisi sibuk,
pada saat kondisi lagi repot, pada saat kondisi lagi butuh Allah, pada saat kondisi lagi butuh konsentrasi, Nabi Muhammad lebih mengutamakan sholat. Arihna bis sholah. Ya, Rasulullah mengatakan arihna bis sholah, berilah aku waktu untuk sholat, karena sholat itu mengumpulkan semua kebaikan. Puasa, zakat, sedekah, haji, zikir, tilawah, itu semuanya makna-maknanya sudah tergabung dalam sholat. Tidak ada ibadah yang paling sempurna di dalam Islam kecuali sholat. Makanya dalam doa iftitah kita baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan sholat? Inna sholati, bukan inna saumi, sesungguhnya puasaku. Tidak ada ayatnya inna saumi, enggak ada. Inna zakati, enggak ada. Inna haji, sesungguhnya hajiku, enggak ada. Inna tilawati, enggak ada. Yang ada inna sholati wa nusuki. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sholat sendirian, sementara nusuki itu adalah ibadah yang lain, ibadah-ibadah yang lain enggak disebutkan. Maksudnya apa? Karena memang manusia ini nanti di yaumil kiamah ditanya oleh Allah, yang pertama kali bukan puasanya, yang pertama kali adalah sholatnya. Maka sholat ini menjadi penting dalam kehidupan. Ya, sampai Nabi Muhammad SAW berdirinya lama. Kenapa? Karena sangat merindukan Allah Subhanahu wa taala. Kata sebagian para salafus sholih mengatakan begini, kalau kamu merasa nikmat dalam sujudmu, lamakanlah sujudnya sebelum kamu naik sujud, sebelum kamu bangkit. Ini mungkin bisa dipraktekkan pada saat sholat sendirian. Tapi kalau menjadi imam, ya mohon imam jangan terlalu lama-lama sujudnya, jangan terlalu lama-lama rukuknya, karena ada namanya waktu yang cocok untuk menjadi imam, ada namanya waktu yang ideal. Seorang imam itu harus melihat kondisinya. Kalau di belakangnya semuanya santri yang hafal Quran atau yang menjadi thalibul ilmi, mungkin bisalah lama-lama dikit ya. Tapi kalau yang di belakangnya yang sudah tua renta, sudah syekh, udah tua ya, bahkan di situ masyarakat yang nggak ngerti baca Quran, maka itu diringankan. Yassiru wala tu'assiru, ya, yassiru, permudah kata Nabi, jangan dipersulit. Tapi kalau udah dia levelnya tinggi, ya silakan sholat tarawih 1 juz ya, 1 malam ya. Kemudian kalau ada qiyamul lail panjang-panjang sholatnya. Tapi kalau sholat fardu itu enggak. Nabi Muhammad itu membeda-bedakan. Sholat subuh lebih lama daripada sholat isya, sholat isya lebih lama daripada sholat maghrib. Demikian juga sholat zuhur dengan sholat asar. Seperti itu ya. Jadi sholat itu merupakan momentum untuk kita semua, karena di bulan Rajab ya, agar kita itu kembali ya mereview, kita kembali mengevaluasi sejauh mana sholat yang sudah kita laksanakan, sejauh mana kualitas bacaannya, sejauh mana kualitas daripada tujuan dan niatnya, sejauh mana kita sudah benar-benar memaknai ya dan menghayati apa yang kita baca, sejauh mana kita sudah benar-benar ya menyambungkan hati kita ini, menyambungkan diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kalau ada meninggal, kenapa innalillah? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Karena memang Allah yang memilikinya. Kita bukan, sebenarnya pada hakikatnya ini kita bukan milik orang tua. Kita ini bukan milik suami. Kita ini bukan milik istri. Anak itu bukan milik orang tua sebenarnya. Semuanya adalah milik Allah. Maka kembali kepada Allah. Maka kalau seandainya bagus dia sholatnya, maka Allah pun akan ridho pada saat dia meninggal, ridho pada saat dia setelah meninggal ya. Kemudian ridho lagi kalau seandainya nanti Allah akan mengadilinya. Maka ini semua tentunya tidak bisa ya langsung instan. Sholat itu nggak bisa langsung instan menjadi sholat yang baik kalau seandainya akhlak kepribadiannya itu belum bersih
Ya, belum bersih. Maka bersihkan diri kita sebelum, kalau kita ingin mau sholatnya baik. Seseorang gak akan bisa memaksakan sholatnya itu baik, sempurna, bagus, ya pokoknya khusyuk, gak bisa dipaksakan kalau hatinya belum bersih. Jadi itu syarat utama sebelum sholat, ya kita harus benar-benar membersihkan diri, ya dari berbagai macam ya kekotoran diri kita ini. Ya, setiap manusia rahasianya berbeda-beda, setiap manusia berbeda-beda kekurangannya, setiap manusia berbeda-beda tingkat kelemahan dirinya. Ada yang diuji oleh Allah ya dengan harta, ya diuji dengan harta, misalnya dia nggak bisa untuk memanfaatkan hartanya ke jalan yang halal, ya tidak sabilillahnya nggak ada, lebih kepada yang haram, na'udzubillah min zalik. Ada yang Allah subhanahu wa ta'ala uji tidak ada harta, hartanya kurang, maka dia harus sabar. Ya, ada lagi orang yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu korupsi, ya atau yang lain-lainnya. Ya, jadi fitnah itu ada dua yang memang besar di dunia. Yang pertama itu adalah fitnah harta, yang kedua adalah fitnah keluarga. Mau wanita mau anak itu sama. Makanya dalam Al-Quran disebutkan Allah dalam surat Al-Anfal ada misalnya wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu itu adalah fitnah. Ya, ini jadi masalah dalam hidup ini. Dengan fitnah harta ini sholatnya juga nggak akan beres, karena mendarah dagingnya itu, darah dagingnya itu masuk, apa yang dimakannya itu masuk ke dalam dirinya. Akhirnya pikirannya nggak bisa konsentrasi, dirinya nggak akan bisa untuk mau memperbaiki sholatnya. Kenapa? Karena masih ada yang kotor dalam diri ini. Bagaimana caranya? Ya bersihkan, karena Allah itu maha penerima taubat. Ya, Allah menerima taubat hambanya. Tapi jangan sampai kita itu hanya bisa mengangan-angankan, pinginnya mau bagus ini, tapi nggak kita laksanakan faktor-faktor supaya kita bisa membersihkan diri. Dalam kajian Tazkiyatun Nafsi ini, insya Allah kita masih bersama tema yang sebelumnya, yaitu Rasulullah SAW sang guru. Ya, walaupun sebenarnya membahas tema ini mungkin tidak cukup 2 kali ya, bisa 4 kali misalnya, tetapi saya cukupkan ya di sesi kedua ini atau di pertemuan kedua ini. Mudah-mudahan ini sudah mewakili. Ya, dalam Islam, dalam kaidah usul disebutkan ma la yutraku kulluhu la yutraku julluhu. Ya, kalau nggak bisa semua nggak apa-apa, yang penting kita bisa ya mendapatkan sebagian. Ya, tasabbahu biqaumin illam takunu mislahum innat tasabbuha biqaumin falahu. Ya, kalau mau nyontoh semua orang yang ada di zaman dulu, zaman-zamannya para sahabat Nabi Rasulullah dan para sahabatnya, itu sangat bagus dicontoh. Tapi apakah kita bisa mampu mencontoh semuanya? Ya, paling tidak contohlah yang bisa kita lakukan. Ya, daripada tidak sama sekali, mendingan kita melakukan yang bisa kita lakukan. Begitulah hidup ini, ya, tidak ada manusia yang sempurna, maka dia harus mengatakan ya semakin ke depan dia akan semakin baik. Semakin tua umurnya, semakin merasa bahwa banyak kekurangannya. Akhirnya dia banyak ya mempelajari ya tentang Islam ini. Bismillah. Yang pertama, di dalam materi yang kedua ini, yang penting saya sampaikan adalah, kalau kita bilang Rasulullah itu seorang guru yang istimewa, ya, tidak ada yang meragukannya, ya, tidak ada yang meragukannya. Semua pasti mengatakan Rasulullah adalah guru yang paling hebat, guru yang istimewa. Ya, mau kawan mau lawan semuanya memuji dan ya terpesona dengan akhlak dan dengan kepribadian Rasulullah SAW sebagai seorang guru yang mulia, sebagai guru yang istimewa, sebagai guru yang sangat hebat, ya, yang tidak ada kekurangannya. Ya, karena memang Rasulullah adalah ya afdalul khalqi alal itlaq. Ya, Rasulullah adalah sebaik-baik makhluk ya yang Allah ciptakan. Bahkan Rasulullah itu lebih baik daripada malaikat. Ya, sebaik-baik malaikat adalah malaikat Jibril. Ya,
Sebaik-baik malaikat adalah malaikat Jibril, tapi Jibril itu masih di bawah levelnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terbukti pada saat Mi'raj. Ya, pada saat Mi'raj naik ke atas langit, malaikat Jibril hanya bisa mengantarkan Nabi ke langit yang ketujuh aja. Di atas langit yang ketujuh ada namanya Sidratul Muntaha, dan di sebelahnya Sidratul Muntaha ada namanya Jannatul Ma'wa. Nabi Muhammad sendirian, ya, sendirian di Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad sendirian melihat surga, dan Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, di atas langit yang ketujuh. Masalah bagaimana melihatnya itu sudah ada di dalam tafsir, ya, berbeda pendapat para ulama. Apakah Rasulullah melihatnya langsung dengan zatnya, maksudnya Rasulullah itu melihatnya langsung dengan mata Rasulullah, atau ya dengan ruhnya? Itu semua ada dijelaskan oleh para ulama tafsir sesuai dengan riwayat hadis-hadis yang sudah berkembang, yang sudah dijelaskan oleh para sahabat Nabi. Karena tidak ada yang nas yang sharih, atau tidak ada dalil yang pasti Nabi Muhammad itu ya melihatnya langsung atau enggak. Langsung maksudnya dengan mata kepalanya. Tetapi fisik Nabi, fisik Nabi sepakat para ulama naik ke atas. Ya, fisik Nabi itu naik ke atas, ya, naik ke langit pertama, naik ke langit ketujuh, dan seterusnya. Ya, itu adalah sesuatu yang sudah disepakati oleh jumhur para ulama. Ya, ini menunjukkan kalau misalnya kita ingin ambil hikmah, sesungguhnya memang manusia ini harus menyadari ya bahwa kita itu adalah berasal dari langit dulunya, yaitu dari Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam diciptakan Allah, di surga itu ada nikmat-nikmat yang sangat banyak. Lalu Allah SWT menurunkan Nabi Adam lagi dari surga ke bumi. Hanya Nabi Adam aja yang pernah di surga, ya, dan hanya Nabi Muhammad saja juga yang pernah melihat surga. Yang lainnya belum melihat. Ya, yang lainnya melihat. Kalaupun ada yang melihat, itu hanya melihatnya dengan mata yang dilihat pada saat mimpi. Tapi dengan mata asli, ya, Nabi Muhammad dan Nabi Adam saja. Bismillah, selanjutnya ketika kita mengatakan bahwa sudah sepakat semua manusia, ya, bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang guru yang mulia, guru yang istimewa, maka ada satu ungkapan dari para ulama usul. Ini dimunculkan oleh Imam Al-Qarafi, ya, dalam kitabnya Al-Furuq. Nama kitabnya itu Al-Furuq. Imam Al-Qarafi mengatakan, ya, bahwasannya lam yakun, ya, li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mu'jizatun illa ashabuhu lakafauhu fi isbati nubuwwatihi. Ya, jika seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak memiliki mukjizat, jika seandainya Rasulullah itu tidak memiliki mukjizat, Nabi Muhammad nggak ada mukjizatnya, kita anggap aja nggak ada, ini contoh aja, nggak ada mukjizatnya, nggak ada Al-Qur'annya, nggak ada yang lainnya misalnya, ini contoh. Kata ulama, maka cukuplah sahabat-sahabat Nabi itu sebagai bukti kenabiannya. Maksudnya apa? Maksudnya apa dari perkataan ini? Maksudnya cukuplah sahabat Nabi itu udah belajar banyak dari Rasulullah. Itu maksudnya. Cukuplah sahabat Nabi itu menjadi muridnya Nabi, udah kelihatan, ya, kelihatan ilmu mereka setelah Nabi Muhammad menjadi Rasul. Ya, dulu mereka menjadi orang jahil, setelah itu mereka menjadi seorang ulama, menjadi orang yang berilmu. Dulu mereka tidak tahu apa-apa, sahabat Nabi, setelah itu mereka menjadi orang yang berilmu, menjadi orang yang paham, menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang bermanfaat. Lihat aja, ya, misalnya ada seorang sahabat, ya, sahabat Nabi ini, ya, dulunya, ya, di awal-awalnya dia itu termasuk yang paling nakal, yang paling banyak memusuhi Islam. Tapi pada saat dia masuk Islam, maka Islam itu menjadi besar, Islam itu menjadi kuat, Islam itu menjadi jaya, ya, dakwah Islam menjadi lebar kemana-mana. Ya, itulah dia namanya Umar bin Khattab. Jadi cukuplah sahabat-sahabat Nabi itu
sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang guru yang istimewa. Cukuplah kita lihat bagaimana perkembangan perubahan sahabat-sahabat Nabi itu. Ya, dari bodoh menjadi pintar, dari tidak tahu menjadi tahu, ya, dari jahil menjadi alim, ya, dari tidak memiliki akhlak menjadi orang berakhlak, bahkan banyak menjadi pemimpin di antara mereka. Banyak yang menjadi orang yang berguna, banyak menjadi orang yang bermanfaat, banyak yang memiliki peran. Nah, inilah tarbiyah. Nah, itulah namanya didikan Nabi. Jadi yang namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, atau yang lainnya, ya, sahabat Nabi yang lainnya, itu bukan instan. Itu bukan jadinya secara instan. Mereka itu jadi pemimpin atau jadi orang yang berilmu, jadi orang yang bermanfaat, ya, bisa mengembangkan dakwah kemana-mana. Itu bukan dari diri mereka. Mereka bukan belajar sendiri, mereka bukan datang ilham kepada mereka, enggak. Ya, itu semuanya hasil dari didikan Nabi, hasil dari tarbiyahnya Nabi. Berapa tahun lamanya Nabi membina mereka? Ya, kalau dihitung dari Makkah dengan Madinah lebih kurang 23 tahun. Tapi enggak semua sahabat Nabi itu dididik di Makkah, karena ada yang di Madinah. Berarti ada yang dididik sekitar 10 tahun aja kok jadi. Ini membuktikan apa? Hebatnya cara Nabi untuk mengajar. 10 tahun udah jadi semuanya. Ya, tapi pendidikan, ya, hari ini, ya, ada yang sampai S1, S2, S3 nggak ada ilmunya. Ya, kenapa? Karena, ya, kita sulit mencari pendidik, guru, dosen yang ideal. Itu nggak gampang. Ya, mohon maaf, yang S3 pun hari ini, S2 dan S3, ya, tidak semuanya mampu memiliki kafaah, ya, tidak memiliki kapasitas sesuai dengan yang dia tuntut. Kenapa? Karena bisa jadi karena memang pertama niatnya, yang kedua karena gurunya, dan seterusnya. Mohon maaf, ya, saya tidak mengatakan saya pintar, tapi saya banyak melihat, ya, mohon maaf, ya, ada doktor, ya, misalnya di bidang agama nggak bisa bahasa Arab, itu aib sebenarnya. Ya, S3 usul fikih misalnya, ya, S3 tafsir nggak bisa bahasa Arab, itu aib. Kenapa? Karena yang namanya ilmu agama itu syaratnya harus ngerti bahasa Arab. Karena dasar memahami agama itu harus pintar bahasa Arab, harus ngerti bahasa Arab. Kenapa? Karena perbendaharaan ilmu agama itu adanya dalam bahasa Arab. Dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Itu adalah sesuatu yang tetap, ya, yang tetap. Al-Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab. Kemudian para ulama-ulama, ya, ulama hadis itu semua juga mengembangkan ilmunya dengan bahasa Arab. Ya, muncul ilmu-ilmu yang baru, usul fikih, ya, atau yang lainnya itu dengan bahasa Arab. Nggak mungkin Islam itu dipisahkan dengan bahasa Arab. Makanya bahasa Arab itu mulia. Ya, bahasa Arab itu mulia. Siapa yang belajar bahasa Arab itu menjadi, ya, ibadah untuknya. Bahkan para ulama mengatakan siapa yang selalu mengucapkan bahasa Arab itu menjadi ibadah. Assalamualaikum, satu kata aja kita ucapkan itu juga ibadah. Apalagi kalau dia sehari-hari berbahasa Arab yang fusha, bahasa Arab yang fasih, itu termasuk ibadah. Tetapi kita mengatakan, ya, hanya Allah yang menolong kita hari ini saqafah atau wawasan mempelajari bahasa Arab ini, ya, ataupun semangat belajar bahasa Arab ini mulai kendor. Ya, kenapa kendor? Karena banyaknya tuntutan yang lain, tuntutan lingkungan, pengaruh lingkungan, tuntutan kerja, ya, dan lain-lainnya, sehingga dia tidak menjadi saqafah, ya, dia tidak menjadi wawasan untuk umat Islam. Yang diminta bukan harus menjadi ulama, yang diminta bukan menjadi seorang ustadz, ya, tidak, ya, maksudnya adalah minimal seorang muslim itu
ya memiliki sakofah bahasa Arab yang standar karena memang bahasa Arab ini ya menjadi izzah, ya menjadi izzah untuk kita semua, yaitu untuk menjadi kebanggaan untuk kita semua, ya karena dia adalah bahagian daripada agama kita. Maka sebagaimana tadi yang saya sampaikan, ya bahwasanya Rasulullah itu adalah sahabat guru yang istimewa. Ya, itu dibuktikan dari mana? Dibuktikan dari ya bahwa sahabat Nabi itu semuanya sudah pintar-pintar, ya prosesnya tidak lama-lama, cukup 10 tahun misalnya mereka sudah menjadi orang yang terhebat di dunia. Ya, tidak ada sejarah yang membuktikan ya bagaimana cara Nabi untuk mendidik mereka. Ya, tidak ada sejarah yang membuktikan bahwasanya yang selain Nabi maksudnya, ya yang mampu untuk menandingi Nabi itu. Dan tidak ada sejarah yang lain yang membuktikan selain Abu Bakar, selain Umar, selain Utsman, atau selain Ali, atau selain sahabat Nabi yang lain yang seperti mereka, ya yang seperti mereka hasilnya, yang seperti mereka kehebatan ilmunya, yang seperti mereka ya tingkat bagaimana memahami konsep-konsep ya kemasyarakatannya, konsep-konsep kenegaraannya dan seterusnya. Itu semua adalah berkah daripada didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan ilmu dan belajar sebagai hak dalam bertetangga. Ya, ini penting ya. Hati-hati yang punya rumah tapi enggak peduli dengan tetangga. Maka seorang tetangga wajib menghilangkan buta hurufnya dari tetangga yang lain atau belajar kepada yang lain. Dua-duanya wajib. Sebagai seorang yang berilmu wajib menyebarkan ilmunya, mengajarkan ilmunya kepada tetangganya. Kebalikannya, sebagai tetangga yang bodoh, sebagai tetangga yang gak ada ilmu, wajib meminta kepada tetangganya yang berilmu. Jadi dua-duanya wajib, dan ini disampaikan dalam hadis ya riwayat Imam At-Tabrani dari Abi Musa Al-Asy'ari. Ya, kesimpulannya kata Rasulullah di sini, ma balu aqwam la yafqahun la yufaqihuna jiranahum wa la yuallimunahum wa la yu'zunahum wa la ya'murunahum wa la yanhaunahum. Kata Rasulullah, bagaimanakah keadaan suatu kaum kalau seandainya mereka tidak mengajarkan kepada tetangganya, ya tidak memahamkan Islam kepada tetangganya, tidak mengajarkan ilmu kepada tetangganya, tidak menasehatinya, tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tetangganya berbuat maksiat, dia diam aja misalnya. Nah, itu termasuk ya dilarang atau tidak baik atau tidak tercela, yaitu tercela ya di dalam Islam. Makanya Nabi Muhammad ya mengatakan, menjelaskan kepada kita semua pentingnya untuk mengajarkan ilmu kepada tetangga dulu, baru kepada yang lainnya. Maka untuk itu, kalau ada kemampuan dari salah seorang yang ada di dalam komunitas tersebut, apakah dia sebagai seorang RT ya, atau misalnya di situ ada namanya masjid yang ada di komplek ya, di perumahan misalnya, atau misalnya ada musola, atau ada misalnya rumah yang cukup untuk mengumpulkan anak-anak tetangganya, yaitu wajib untuk dilakukan ya. Bagaimana caranya? Bisa dengan dia langsung sebagai gurunya, atau dia mengundang guru yang lain. Yang penting dia sudah mempraktekkan hadis ini ya. Maka tidak
ya tidak baik dan tercela kalau seandainya di dalam suatu komunitas, apakah klaster namanya, dalam perumahan ya, atau di dalam satu blok, dalam suatu RT ya, yang jumlah rumahnya itu lebih kurang 40 kakak ya, itu namanya jiran, itu hakul jiwar, hak bertetangga itu 40 kakak ya. 40 kakak itu harus kita penuhi hak mereka ya. Siapakah yang di antara mereka yang berilmu, maka wajib untuk melayani yang tidak berilmu ya, saling membantu ya, saling membantu. Ini bukan hanya dari satu pihak aja, dua-duanya harus aktif. Yang berilmu harus membuka diri untuk mengajarkannya, apakah ilmunya ilmu agama ya, apakah Al-Quran misalnya diajarkannya ya. Yang tidak berilmu, yang belum tahu, aktif juga untuk saling membuka diri, begitu ya. Jadi harus sama-sama saling membantu sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis ini. Maka kesimpulannya dalam poin ini bahwa ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya adalah seorang guru yang mengajarkan kepada siapapun, tidak memilih kepada orang-orang tertentu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mau mengajarkan kepada siapapun. Nabi Muhammad nggak pernah menahan diri. Nabi Muhammad nggak pernah membatasi diri. Bahkan ya, dalam satu riwayat Nabi Muhammad pernah melayani nenek-nenek yang sudah tua ya, beliau nenek ini ya pingin bertemu Nabi. Disebutkan dalam riwayat tersebut ya, Nabi Muhammad berkholwat sama nenek ini. Maka ketika kita baca teks hadis ini, hati-hati, jangan pahami tekstualnya. Oh, berarti Nabi Muhammad itu berdua-duaan sama perempuan. Maka dalam hal ini jangan lihat secara tekstual saja ya, tetapi lihatlah bagaimana jalan ceritanya. Ternyata Nabi Muhammad, menurut ulama hadis ya, Nabi Muhammad itu bukan dalam ruangan berdua sama perempuan ya, karena waktu itu perempuan ini yang sudah tua ini pingin bertemu Nabi, dan dia curhat kepada Nabi, dan nggak boleh ada orang yang mau ya mendengarkan ya curhatannya karena aib mungkin. Bagaimana caranya Nabi Muhammad mengajak nenek ini atau perempuan ini kemana? Diajak di tempat yang bisa dilewati orang lain, terbuka tempatnya, tapi duduknya di pojok. Begitu. Jadi bukan berkholwat. Kalau berdua-duaan nggak boleh, dan nggak pernah Nabi Muhammad berdua-duaan sama perempuan kecuali kepada istrinya. Ya, seperti itu. Ini contohnya Nabi Muhammad SAW itu ya melayani siapapun. Ya, melayani siapapun, mengajarkan apapun ya, tanpa kecuali, nggak memilih-milih harus orang yang mulia, harus orang yang terhormat, enggak ya. Siapapun orangnya, budak sekalipun, Nabi Muhammad tetap ya menjadi seorang guru. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar seorang guru mendidik dengan cara yang lemah lembut, ya, tidak keras dan kasar. Dan ini memang metode ya pendidikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya menjadikan kita semua orang-orang yang mampu mengikuti Nabi Muhammad ini. Karena memang ya untuk menahan emosi itu ya tidak gampang ya. Innamas sabru, ya sesungguhnya sabar itu pada detik yang pertama, kata Nabi ya. As-sadamatul ula, pada saat seseorang misalnya lagi mendapatkan cacian, mampukah dia menahan dirinya untuk tidak marah? Ini kan nggak mudah ya. Ada seorang murid contohnya nggak menghargai gurunya ya. Ada seorang santri, seorang murid, bahkan anak, mungkin anak kandung ya, atau anak kandung atau anak tetangga ya, mengejek seorang yang tua, mengejek seseorang yang lebih tua darinya. Kemudian atau misalnya dia tidak patuh kepada gurunya ya,
atau misalnya ada seseorang yang membuka aibnya di depan orang lain misalnya, bagaimana sikapnya? Ya, manusia dalam hal ini memiliki level yang berbeda-beda. Ada yang kuat untuk menahannya, ya, sehingga ya dadanya dilapangkannya sehingga dia nggak marah langsung. Ini bagus. Ini yang paling sabar, yang paling mulia menurut Islam. Sabar yang paling mulia, sabar yang paling hebat itu, atau sabar yang paling tinggi nilainya adalah pada saat seseorang itu detik pertama dia itu mampu untuk menahan dirinya, itulah yang paling bagus. Ya, tapi nggak mudah memang. Ini harus dilatih dan harus selalu meminta kepada Allah agar Allah ya lunakkan hati kita. Ya, maka dalam hal ini Rasulullah SAW adalah orang yang paling ya sabar mendidik dan orang yang paling ya berperilaku lemah lembut dalam mendidik. Ya, karena biasanya dengan cara lemah lembut itu tapi diiringi dengan keikhlasan dan dengan doa, insya Allah nanti akan membekas kepada murid-muridnya. Ya, sentuhan guru yang lembut ini itu akan membekas kepada muridnya. Ya, walaupun ada sebagian guru itu yang tegas misalnya, tapi persentasinya itu akan kurang. Ya, akan kurang karena ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam mendidik. Ya, maka dalam hal ini kepada kita kaum muslimin, ya, sedapat mungkin ya kita mencontoh ya bagaimana ya kita mendidik itu secara lemah lembut. Ya, dominasikan maksudnya maksimalkan lemah lembut daripada keras. Ya, keras terus yaitu ya mengakibatkan efek yang negatif. Boleh keras, boleh, tapi bukan selama-lamanya. Lebih banyak lembut atau keras? Lebih banyak lembutnya. 90% lembut, 10% kerasnya. Kalau ngikut Nabi begitu. Ya, Nabi Muhammad tidak keras, Nabi Muhammad ya tidak kasar. Ya, Nabi Muhammad adalah ya 95% atau 99% lembut dan itu berhasil. Ya, berhasil. Ya, itulah namanya ya, Nabi Muhammad ya sudah Allah berikan kemampuan dalam berbicara, berkomunikasi ya sehingga orang lain itu musuh-musuh Islam pun bisa masuk Islam. Musuh-musuh bisa masuk Islam. Ya, bisa mereka itu dari orang yang memusuhi Nabi bisa menjadi masuk Islam karena apa? Kelembutan Nabi ini. Karena akhlaknya, karena melihat akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Abu Musa Al-Asy'ari ya radhiyallahu anhu berkata, ya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza ba'asa ahadan min ashabihi fi ba'di amrihi qala basyiru wa la tunaffiru wa yassiru wa la tu'assiru. Intinya Nabi Muhammad selalu menasihati ya, mengingatkan kepada para sahabatnya, ya, berikanlah berita gembira, basyiru, ya, dan jangan membuat orang lari. Jadi al-bisyarah itu lebih diutamakan. Ya, sesuatu yang kalimat positif dan motivasi itu lebih diutamakan. Kalimat positif ya, motivasi, doa itu diutamakan daripada mengancam. Ya, ancaman, sanksi itu nomor 2. Ya, tapi yang paling benar adalah ya kalimat bisyarah dulu, basyiron wa nazira. Bukan naziron wa basyira, bukan, nggak ada dalam Al-Qur'an. Yang ada basyir dulu. Basyir maksudnya apa? Berita gembira, nasihat, kemudian motivasi dan doa. Itu yang diutamakan, bukan mengancam. Ya, bukan mengancam, kalimat negatif. Ya, kemudian termasuk misalnya memberikan sanksi. Ya, tetapi yang paling benar adalah mendahulukan basyiran dulu. Ya, bukan artinya kita tidak boleh ya memberikan sanksi, karena dalam Al-Qur'an juga ada sanksi. Maksudnya adalah kapan didahulukan, kapan diakhirkan. Ya, tapi intinya tetap seimbang. Tetap seimbang antara basyiron wa nazira. Seimbang antara ya yang namanya ya bisyarah, berita gembira,
ya dengan sesuatu yang menjadikan seseorang untuk ya tidak mau lagi melaksanakan ya larangan tersebut dengan cara adanya sanksi yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Nabi Muhammad SAW juga berdoa, ya, mengajarkan doa kepada kita semua umat Islam untuk berdoa, Allahumma inni ya a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, ini memang kalimatnya itu singkat padat, disebut namanya jawami'ul kalim. Ya, keistimewaan Rasulullah itu dibandingkan dengan manusia yang lain yang tidak ada seperti Nabi Muhammad. Keistimewaan Nabi itu ada istilahnya namanya jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim. Apa arti jawami'ul kalim? Jawami'ul kalim itu maksudnya adalah Rasulullah itu suka berkata mengungkapkan kalimat singkat tapi isinya padat. Dan itu enggak semua orang bisa. Hanya Nabi Muhammad yang sempurna. Kalimat singkat mengandung makna yang bermanfaat dan banyak dan padat. Nah, itu arti jawami'ul kalim. Dan keistimewaan Nabi, hampir semua hadis Nabi itu disebut namanya jawami'ul kalim. Pendek, ya, singkat kata-katanya tapi padat maknanya. Dan ini enggak mudah. Ya, memang ini adalah keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga seperti tadi yang saya sampaikan, hanya 10 tahun aja mendidik sahabat Nabi itu udah cukup. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu nggak pernah bertele-tele, nggak pernah Nabi Muhammad itu menyampaikan sesuatu itu membuat orang lain bosan-bosan. Ya, kenapa? Karena Nabi Muhammad itu pintar dalam berbicara. Nabi Muhammad itu pintar dalam menyampaikan kepada siapa dia berbicara, ya, kepada siapa objek dia bicara, kepada siapa dia berkomunikasi. Semuanya itu berbeda-beda bahasanya, semuanya itu berbeda-beda cara menyampaikannya, nggak sama, ya, nggak sama redaksi bahasanya. Maka untuk doa pun Nabi Muhammad banyak sekali, contoh-contohnya ringkas padat. Contohnya ini, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Apa maksudnya? Jadi kita ini dalam hidup, mohon maaf, kadang-kadang kita udah S1, ya, TK, SD, SMP, S1, S2, S3. Berapa persen ilmu itu yang udah kita amalkan? Berapa persen ilmu yang kita sudah pelajari itu sudah kita berikan manfaatnya kepada manusia? Itulah dia namanya ilmu yang tidak bermanfaat. Maka hati-hati dalam hidup ini memilihkan, ya, untuk anak-anak kita. Yang namanya untuk menemukan bakat itu perlu. Tetapi jangan sampai nanti ketika anak ini sudah besar, dia pintar ABC tapi dia tidak bisa baca Quran contohnya, tapi dia tidak ngerti agama. Nah, itu salah. Ya, maka dua-duanya kita minta, ya Allah, berikan manfaat kepada saya atau kepada anakku misalnya, ya, ilmu yang bermanfaat, baik ilmu dunia, ilmu untuk dunianya dan untuk akhiratnya. Kalaupun dia menjadi seorang sarjana teknik, ya, sampai S3, maka ilmu yang dituntutnya itu bermanfaat untuk manusia. Ya, tidak sia-sia, bukunya banyak. Sebesar ukuran kamarnya, jadi bisa sampai 500 buku, tapi buku itu nggak pernah lagi dimanfaatkan. Ya, itulah namanya ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya Nabi Muhammad itu minta kepada Allah dan diajarkannya kepada kita agar kita itu minta ilmu yang bermanfaat. Ada redaksi yang lain, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Itu bagus dibaca ba'da subuh. Ya, karena
doa ini memang dibaca Nabi pada subuh. Ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Sama maknanya dengan ini, tapi redaksinya yang berbeda. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Kadang-kadang karena ikut-ikutan dengan kawannya, akhirnya menuntut ilmu yang enggak jelas. Padahal itu bukan bakatnya misalnya. Menuntut ilmu ABC, takut anaknya terlambat, takut anaknya nanti tidak bisa untuk menjawab tantangan zaman katanya. Tapi ternyata sudah selesai pendidikan S1, S2 enggak dimanfaatkan. Ya. Maka niat itu penting. Mohon maaf, ada sebagian orang itu mengambil S1, S2, S3 itu bukan karena ilmu, karena ingin naik gajinya, dan itu banyak. Mohon maaf. Ya, kena naik gaji. S2 kena naik gaji, S3 kena naik gaji. S2 dan S3 supaya nanti gampang untuk melamar ke sana kemari. Nah, itu niatnya ya perlu diluruskan. Ya, jadi hati-hati ya dalam menuntut ilmu itu. Tengok dulu kita ini ya kemana bakat kita itu, seharusnya itu disalurkan terus. Masa nggak cocok, ini contoh aja, nggak cocok seorang yang belajar dari SD, SMP dan SMA sudah ngerti bahasa Arab, sudah ngerti tentang agama, ya S1-nya juga S1 agama, terus S2-nya karena ada beasiswa diambilnya ya jalur yang lain, yaitu misalnya ya belajar ya misalnya ya tentang hukum misalnya, atau misalnya dia belajar tentang pertanian. Nggak cocok. Akhirnya apa? Ilmu itu nggak bermanfaat. Nanti ditanya Allah di hari kiamat. Masalahnya nanti Allah tanya di hari kiamat, ngapain kamu ya S2 pertanian sementara ilmumu itu bukan itu? Ngapain Anda ya misalnya belajar ya tentang ABC ternyata nggak cocok untuk dasar ilmumu? Karena Allah Subhanahu wa taala itu sudah mentakdirkan seseorang itu ya dengan bakat yang sudah ada dalam dirinya, dan itu sudah ketahuan sebenarnya sejak TK, SD, SMP dan SMA. Maka ya berlindunglah kepada Allah. Ketika ada orang misalnya dia berdoa dan Allah mudahkan dia S1-nya ke jalur yang sama, itu namanya berkah doanya. Ya, S2-nya sesuai dengan jalur yang sudah dia bakat sesuai dengan bakatnya, itu juga termasuk ya ilmu yang bermanfaat, yang berkah doanya. Seperti itu. Ya, karena nanti masalahnya bukan masalah dunia. Kita masalahkan ini adalah masalah akhirat. Kemana saja kamu selama di dunia? Ya, sudah kamu habiskan uang banyak, ya, waktu yang kamu habiskan tapi nggak bermanfaat. Ya, seperti itu. Demikian juga kepada siapapun yang dulu dia sudah menuntut ilmu tapi nggak dikembangkannya ilmunya, itu juga akan ditanya Allah. Makanya ketika kita berdoa ini, agar kita itu diarahkan oleh Allah ke tempat jalur yang benar, itu maksudnya. Ya Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Selanjutnya Rasulullah SAW menyampaikan, sebagai seorang pendidik, Nabi SAW itu memiliki sifat yang arif dan bijaksana dalam memahami karakter dan kondisi objek didik. Ya, tadi sudah disampaikan, ini contohnya udah ada, saya langsung bacakan ya, yaitu dari Abi Sulaiman Malik ya bin Huwairis ya radhiyallahu anhu mengatakan, atainan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kami pernah datang menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kami pernah datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu syababatun mutaqaribun. Kami berusia masih muda, pemuda-pemuda. Jadi ada beberapa orang pemuda menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa lama? Isrina lailah. Berapa lama? 20 malam. Masya Allah.
Kalau kita lihat hadis ini, ternyata Nabi Muhammad itu gak bosan-bosan menerima tamu, gak bosan-bosan menerima sahabatnya, gak bosan-bosan siapapun yang datang. Bahkan ini anak-anak muda, pemuda-pemuda itu datang 20 hari. Ibaratnya kayak mereka itu apa namanya, sudah memesan ya, memesan tiket gitu ya, atau memesan tempat untuk bisa duduk bersama Nabi ya. Mereka kosongkan waktunya khusus ya, training daurah namanya atau mukhayyam namanya ya, yaitu 20 malam ya. 20 malam, mereka masih muda-muda, mereka punya kewajiban di luar ya, tetap aja Nabi Muhammad melayani. Singkat daripada kisah ini, Nabi Muhammad mengatakan, kalian rindu nggak kalian sama dengan keluarga? Ya, sampai seperti itu. Nabi Muhammad mengatakan, rindukah kalian dengan keluarga? Rindu nggak sama ibu dan bapak? Rindu nggak sama teman-teman yang lain begitu? Nah, ini mungkin usia belasan tahun ini mereka. Nah, terus Nabi Muhammad mengatakan, silakan kalian pulang dulu ya, pulang dulu ke rumah ya. Apa yang sudah kalian dapatkan di sini, silakan dipraktekkan, silakan diamalkan, silakan diajarkan ya. Sholatlah kalian di sana ya, sebagaimana aku sholat ya. Kemudian laksanakanlah sholat sesuai dengan waktunya. Kemudian azan pada waktunya. Kemudian ya, kalau ada yang lebih tua dari kalian atau lebih berilmu, silakan ya, yang lebih tua yang menjadi imam ya, seperti itu ya. Jadi inti daripada hadis ini adalah menunjukkan bahwasanya ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bijaksana dalam memahami karakter dan kondisi ya para siswa dan murid-muridnya. Termasuk di sini adalah ya sahabat Nabi yang masih muda-muda ya. Padahal kalau kita lihat sahabat Nabi ini kan punya orang tua, dan orang tua kan selayaknya bisa menjadi guru. Tapi kok kenapa pemuda-pemuda ini belajar kepada Nabi? Ini ya hikmahnya bisa kita ambil ya. Penting belajar kepada orang yang paling tinggi ilmunya ya. Penting ya, diusahakan, diupayakan, carilah ilmu itu kepada orang yang nomor satu kalau bisa. Padahal mereka ini bisa belajar kepada ayahnya masing-masing. Ayahnya juga udah menjadi seorang yang alim, ayah mereka, tetapi tetap aja karena masih ada Nabi, mereka tetap berharap bisa belajar dengan orang nomor satu. Yang terakhir ya, Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab ya mengatakan, yusannu kasnul masjidi wa tanzifuhu wa izalatu ma yura fihi min nukhamatin au busaqin au nahwi zalika. Disunnahkan membersihkan masjid, menyapu masjid, menghilangkan segala kotoran atau benda-benda yang tampak yang mengganggu pandangan. Di sini nanti akan kita lihat bagaimana Nabi berperan sebagai seorang guru. Maka dalam hadis ini, pada saat itu ada seseorang membuang dahak di masjid Nabi. Yang paling parahnya ini, yang paling membuat sahabat Nabi yang lain melihat itu, kok membuang dahaknya pas di depan kiblat, kenapa nggak di pojok aja? Kita harus tahu bahwasanya masjid Nabi itu tidak ada lantainya ya, tidak ada ubinnya. Lantai masjid Nabi dulu tidak ada ubinnya, nggak ada karpetnya, nggak ada alasnya, semuanya sholatnya di atas tanah yang kering. Jadi wajar aja kalau ada orang yang belum paham Islam, wajar aja kalau ada orang yang terpaksa
mau meludah atau mau buang dahak, walaupun dia sebenarnya bisa menahan, mungkin karena kebodohannya, karena kejahilannya, diludahinya masjid Nabi, dibuangnya dahaknya itu ya di depan kiblat Nabi. Kalau ada orang melihat seperti itu pasti marah, tapi Nabi Muhammad nggak pernah marah. Nabi Muhammad ya langsung ya nggak perlu menasihati orang itu dulu, nggak perlu dinasihati dulu, tapi Nabi Muhammad membuktikan dengan perbuatan, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil dahak itu ya dengan benda yang lain ya, kayu kecil ya, kayu kecil ini yang bisa untuk ya mengambil ya kotoran ya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil kayu kecil itu dan menghilangkan dahak tersebut dengan tangannya, ya inilah contoh bahwasanya Rasulullah itu menjadi seorang guru yang juga menjadi contoh. Maka sebaik-baik guru adalah mencontohkan dulu sebelum menyampaikannya. Sebenarnya Nabi Muhammad itu bisa saja ya menyuruh orang itu silakan ambil lagi dahaknya, bisa ya, tetapi Nabi Muhammad tidak perlu bicara dulu, nggak perlu bicara. Tapi Nabi Muhammad langsung mengambil dulu, mengambil apa? Mengambil kotoran itu ya, supaya dilihat oleh yang membuang dahak bahwa itulah yang benar. Caranya tidak boleh membuang dahak. Ya, sebelum saya akhiri majelis ini, saya sampaikan dari hadis ini, boleh enggak seorang muslim atau masjid itu dikotori, boleh enggak? Ya, berarti kesimpulannya enggak boleh. Tapi karena tadi dimaafkan, dia belum tahu, ya ini dimaafkan ya untuk yang belum tahu. Ketika sudah tahu berarti wajib tidak mengkotori masjid. Kemudian yang kedua, membuang dahak itu sebelah kiri, bukan sebelah kanan. Kalau hadis ini diperpanjang, karena di sini disingkat, Nabi Muhammad menyampaikan buang sebelah kiri katanya. Ya, ada hadis yang lain ya, yang sama redaksinya dengan ini juga, itu nanti ada menjelaskan bahwasanya cara membuang dahak itu bukan sebelah kanan, bukan depan, sebelah kiri. Kalau seandainya seseorang sholat, dia harus membuang dahak karena batuk, itu ada batuk berdahak, maka caranya bagaimana? Caranya, kalau ada tisu, lebih baik tisu itu yang menjadi tempat dahaknya, lalu tisu itu disimpannya dalam kantongnya. Kalau nggak ada tisu, apakah dia membuang dahak di bawah masjid, apa di lantai masjid? Nggak boleh. Maka minimal dia tutupi atau dia buang dahaknya di dalam di bajunya. Tidak najis ya, nggak najis. Ya, dahak itu bukan najis, nggak membatalkan sholat. Walaupun jijik, walaupun menjijikkan, tapi nggak membatalkan sholat. Karena darurat boleh bajunya, boleh jilbabnya, ya pakaiannya menjadi tempat dahaknya karena dia nggak bawa tisu, dia nggak bawa sapu tangan. Ya, nah ini bagi mereka yang sakit atau kurang sehat, batuk di masjid, ya tidak boleh membuang dahak di masjid. Dan cara membuang dahak itu mau dalam masjid, mau di luar masjid, mau di mana-mana, mau di kamar mandi, caranya sebelah kiri, bukan sebelah kanan. Itu adalah adab-adab Islami yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa kita ya selalu mengutamakan yang kanan untuk yang baik. Itu maksudnya, yang kanan untuk yang baik. Masuk masjid dengan kaki kanan, masuk rumah dengan kaki kanan, ya. Kemudian kita masuk ke kamar mandi, toilet, ya, dengan kaki kiri. Masuk ke pasar, mall yang banyak setannya, itu kaki kiri. Ya, kalau ada yang masuk gereja, silakan masuk kiri ya. Mana tahu ada di antara kita mau survei gereja,
dijadikan masjid ya, karena di Eropa ya banyak juga gereja sudah menjadi masjid. Ya di awal-awal ya harus memang ya kita masuk dulu ke gereja itu ya, kumandangkan azan ya, dan pada awal masuk gereja yaitu kita harus masuknya dengan kaki kiri, karena semua yang nggak baik ya, yang baik, yang nggak baik, yang kurang baik ya, yang memang dilarang dalam agama, yang kotor, itu semuanya ya diutamakan dengan kaki kiri ya, seperti itu. Demikian yang dapat disampaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ya pertemuan kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kesempatan ya untuk selalu mencontoh ya, mencontoh kepribadian, mencontoh kehidupan ya Rasulullah SAW ya. Sesungguhnya dengan mencontoh kepribadian Nabi Muhammad SAW inilah nanti yang kedepannya akan memperbaiki diri kita sendiri, khususnya kita ya pada saat ingin mau membenahi diri dan mempersiapkan diri kita menuju ya bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada jamaah yang bertanya, bagaimana trik supaya bisa mimpi bertemu dengan Rasulullah? Bagaimana trik atau ketika ingin bermimpi dengan Rasulullah? Mohon tanggapannya Ustaz Taufik. Ya. Bismillah. Bermimpi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan nikmat ya yang Allah berikan kepada seorang hambanya. Ya, bermimpi kepada Rasulullah itu insyaallah benar, tidak dianggap misalnya dianggap misalnya merupakan kedustaan ya, kedustaan dari yang lain, karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan tentang mimpi itu benar terjadi ya. Ini salah satu keistimewaan bermimpi dengan Rasulullah. Tapi kalau bermimpi dengan yang lainnya itu bisa jadi setan yang ikut ya, setan yang ikut ya. Khusus untuk bermimpi dengan Nabi Muhammad, insya Allah kalau memang kita bermimpi dengan Nabi Muhammad dan kita merasakan bahwa itu kita tidak ragu-ragu dalam setelah bangun kita benar-benar bermimpi dengan Nabi Muhammad, walaupun kita nggak mampu untuk mengungkapkan bagaimana rupanya ya, bagaimana sifatnya ya, karena tidak semua orang mampu ya untuk menceritakannya, tapi kita tahu bahwa itu Rasulullah dalam mimpi, dan yang disampaikan pun atau yang diisyaratkan pun insya Allah semuanya tidak bertentangan dengan agama. Insya Allah itu adalah mimpi yang benar. Itu yang pertama kaidahnya. Tapi kalau seandainya gini, ada yang bermimpi katanya dia bermimpi Nabi, tapi kok di situ disuruh saya meninggalkan sholat 7 hari, nah itu namanya bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau seandainya mimpinya kepada Nabi Muhammad dan dalam mimpi itu tidak ada yang bertentangan dengan agama, itu insya Allah asli bermimpi dengan Nabi Muhammad. Baik, pertanyaannya, bagaimana caranya bisa bermimpi dengan Nabi? Gak ada satu hadis pun ya menjelaskan bagaimana cara bermimpi denganku, nggak ada hadisnya. Tapi kalau mau ingin bercita-cita ya, ingin ingin punya harapan, ingin punya niat sebelum meninggal, minimal 1 kali mimpi, minimal 1 kali, kalau bisa lebih dari itu ya itu semuanya. Para ulama mengatakan yang pertama, perbanyaklah mempelajari sirah Nabi ya, banyaklah mempelajari sirah Nabi supaya dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita terkenang-kenang terus ya, dalam kehidupan sehari-hari terlintas terus dalam hati kita itu tentang sosok Nabi. Nah itu namanya mencintai Nabi Muhammad SAW
Itu secara fikrah, itu secara ilmu yang disiapkan dari sisi pikiran kita. Kalau dari sisi tilawah dan bacaan, ya selama kita baca Quran banyak-banyak, apalagi selawat Nabi, nah itu juga termasuk cara kita untuk ya menuju kepada mimpi Nabi. Walaupun itu nggak pasti, bisa jadi ada orang yang baca Qurannya sederhana, standar aja, sholawatnya juga pas-pasan, ya, tetapi mungkin pada waktu itu dia bersih hatinya, dia bisa bermimpi dengan Nabi. Satu lagi yang terakhir, ya, kalau mau mempersiapkan tempatnya, silakan tempatnya yang bersih, ya. Tidur di kasur yang banyak pipis anak-anak, tidurnya di tempat yang ngompol anak-anak, ya itu najis itu tempatnya. Gimana mimpi Nabi? Tempatnya kotor. Tidur dengan pakaian yang bernajis, tidur sebelum tidur nggak berwudu, ya, apalagi sholat, ya, wudu pun tidak, apalagi sholat, ya kan? Nah, bagaimana mau bisa bermimpi Nabi sebelum tidur aja nggak berwudu, apalagi sholat 2 rakaat misalnya, ya, sebelum tidur aja nggak baca doa banyak-banyak dan zikir yang sudah disunnahkan, sebelum tidur nggak ada baca Al-Quran, ya, karena disunnahkan bagi yang ya punya waktu membaca surat Al-Muluk sebelum tidur atau pada malam hari. Ya, kalau mau baca Al-Quran banyak-banyak, ya ada sekitar 4 surat dianjurkan malam hari. Yang pertama surat As-Sajadah, itu ada hadisnya. Yang kedua malam hari, ya, baca surat Al-Muluk. Yang ketiga surat Ad-Dukhan, ya. Yang keempat surat Yasin, yaitu ada hadisnya, ya, dianjurkan baca, ya. Yang paling penting kalau nggak bisa 4 minimal Al-Muluk, ya. Siapa yang baca Al-Muluk sebelum tidur insya Allah aman, ya, amanlah tidurnya itu, ya. Kalau sebelumnya dia mohon maaf lagi nonton, ya, nonton apa Piala Dunia, ya, sampai jam 1 malam, sebelum tidur dia baca surah Al-Muluk, insya Allah aman, insya Allah nggak mimpi Piala Dunia nanti, ya. Nah, masalahnya sebelum tidur, ya, nonton film dunia, film apa, nonton misalnya film horor sebelum tidur, ya, menonton misalnya Piala Dunia, sebelum tidur nonton film-film barat misalnya, sebelum tidur main game dulu, yang mimpi apa? Ya itulah dia yang mimpi. Tapi kalau misalnya sebelum tidur baca surah Al-Muluk, walaupun mohon maaf manusia ya biasa, ya masih ada dikit-dikit lah melihat yang boleh-boleh, yang mubah, tapi nggak ada pahalanya. Misalnya dia mungkin ya melihat sinetron, ya sinetron kan, setelah itu dia langsung tidur, itu mimpinya sinetron. Maka untuk membersihkan pikirannya, membersihkan memorinya dari sinetron, dari Piala Dunia, bersihkan dengan surat Al-Muluk sebelum tidur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Rofi atas tanggapan dan jawabannya. Karena waktu yang terbatasi, ada satu pertanyaan Ustaz, ya. Ini pertanyaan terakhir, ya. Nanti untuk yang selanjutnya di lain waktu. Apa saja amalan khusus di bulan Rajab yang Rasulullah kerjakan? Yang kedua, apakah menelan darah saat sholat yang sudah keluar dan masih berada di mulut membatalkan sholat? Ya, singkat padat, ya. Dahak tadi sudah disampaikan tidak najis dan tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat kalau muntah, ya. Muntah itu keluar dari mana? Dari perut, ya. Muntah itu keluarnya dari perut, ya, dari lambung. Sesuatu yang keluar dari lambung itu membatalkan sholat. Tapi sesuatu yang keluar dari tenggorokan, ya, atau dari mulut itu tidak membatalkan sholat, termasuk dahak, ya, seperti itu. Yang kedua adalah tentang Rajab, ya. Bulan Rajab itu secara khusus tidak ada Nabi Muhammad SAW, ya, menyampaikan amalannya ABC, nggak ada. Tetapi kalau kita mau membuat amalan-amalan yang soleh, kenapa rupanya nggak dilarang, terutama puasa? Karena berpuasa, karena anjuran, ya, Rasulullah tentang puasa di bulan haram, di bulan Ashhurul Hurum itu, ya, ada dalilnya. Berarti apa? Kesimpulannya, perbanyaklah puasa di bulan Rajab. Itu maksudnya. Yang kedua,
Ya, kalau misalnya ya kita mau menambah amalan-amalan yang lain, silakan. Karena itu persiapan mental kita menuju Ramadan. Kalau selama ini tilawahnya kurang, maksimalkan di bulan Rajab dan Sya'ban. Kalau selama ini di bulan yang lainnya kurang maksimal zikir, sedekah, salat, ya salat 5 waktu, salat qiyamul lail, contohnya ya puasa dan seterusnya, silakan. Jadi intinya apa? Intinya perbanyaklah amal soleh. Apa amalannya khusus? Nggak ada yang khusus. Ya, semua amalan soleh itu penting. Semua amal-amal soleh kita yang nanti mau kita lakukan juga di bulan Ramadan, silakan dimulai di bulan Rajab. Ya, untuk apa gunanya? Menjadi ya persiapan, ibarat kayak seperti orang mau pergi jauh, ada pemanasan dulu. Ya, mobil dipanaskan, motor dipanaskan. Ya, orang mau olahraga, ya sebelum itu dia harus ya pemanasan dulu, ya supaya apa? Supaya nanti ketika masuk bulan Ramadan ya juga demikian sama. Pada saat dia masuk Ramadan tidak ada yang kaget, badannya nggak kaget, jiwanya nggak kaget, ya kemudian mentalnya nggak kaget, ya. Kalau kaget itu apa arti kaget? Maksud kaget itu apa? Maksudnya gini, kalau di bulan Ramadan dia kaget dan tidak ada persiapan di Rajab dan Sya'ban, itu maksudnya nanti dia nggak akan bisa maksimal beribadah. Ya, orang lain tarawih, dia tarawih, orang lain puasa, dia puasa, tapi pada penghujung bulan Ramadan nggak, ya akan kelihatan mundur ke belakang, bukan maju ke depan. Ya, mundur ke belakang. Sholat tarawih jarang, ya puasa mulai kendor. Maksudnya kendor apanya? Ya hanya sekedar menahan haus dan lapar. Ya, tidurnya banyak di bulan Ramadan. Kenapa? Karena nggak sanggup, puasa itu nggak sanggup, terpaksa. Nah, itu maksudnya. Puasanya terpaksa, sholat tarawih terpaksa, tilawah Quran dipaksa-paksakan, ya dipaksa-paksa sampai 30 juz, ya khotam Qurannya terpaksa khotamnya, nggak alami, ya nggak alami. Kalau mau alami caranya gimana? Kalau mau alami minimal berrajab, minimal Rajab Sya'ban itu kita maksimalkan. Makanya ada doa, Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban. Wallahu a'lam. Baik, karena waktu yang membatasi kita, hari untuk yang selanjutnya yaitu doa untuk kepada para pemimpin taufik, mohon dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma qassim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.